بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun bahkan yang tanpa kita minta tetap dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dengan ikhwatal iman, kembali di waktu maghrib yang barakah ini, insyaAllah kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting tentu saja kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita. Dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, para ulama akidah menjelaskan bahwa salah satu tanda keimanan seorang hamba, salah satu tanda keimanan seorang hamba adalah dia bergembira menyambut datangnya waktu-waktu kebaikan. Di antara tanda keimanan seseorang, dia bergembira dan berbahagia dengan datangnya waktu-waktu apa Pak? Kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada skala yang terdekat, orang yang beriman akan senantiasa bergembira ketika mendengar kumandang azan dilantunkan. Ini tanda keimanan. Kalau dia mendengar azan, panggilan untuk menunaikan ibadah, dalam hal ini adalah salat sebagai rukun Islam yang kedua.
kewajibannya yang paling fundamental sebagai hamba Allah, bentuk penghambaannya yang paling fundamental kepada Allah, yaitu salat, maka ketika waktu itu tiba, dia akan merasa gembira dan bahagia. Alhamdulillah telah masuk waktu maghrib, alhamdulillah telah masuk waktu isya, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu zuhur, asar, dan seterusnya. Maka masing-masing di antara kita bisa mengukur diri, ada atau tidak tanda keimanan itu di dalam hati kita. Dan ini berlaku pada seluruh waktu-waktu kebaikan. Saat ini Khotel Iman kita sudah berada di tanggal keberapa Pak? Kita masuk malam keberapa ini Pak? 21 Sya'ban. 21 Sya'ban. Itu artinya kurang dari 10 hari lagi, mungkin 9 hari lagi, kita akan menyongsong kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga itqun minan nar. Maka di antara tanda keimanan seorang hamba, dia bergembira dengan kedatangan mausimul khairat, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan, waktu di mana ketaatan bisa dilakukan dengan mudah, waktu di mana seseorang bisa mendapatkan ampunan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman akan senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan kata para ulama ikhwatul iman, mereka yang beriman itu menjadikan Ramadan sebagai tamu yang agung, yang dinanti-nantikan kedatangannya, dan bentuk keimanan itu diejawantahkan dalam kegembiraan dan juga tentu saja persiapan yang maksimal di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadirkan kegembiraan itu. Selain dia merupakan bukti wujud dari keimanan kita, bahwasanya Ramadan itu sendiri merupakan rahmat sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Dan seluruh ulama bersepakat bahwasanya Ramadan itu adalah bentuk rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita menyebutnya sebagai rahmat Allah? Bagaimana tidak kita menyebutnya sebagai karunia dari Allah ketika bulan itu tiba di malam yang pertama sejak terbenamnya matahari, di akhir penghujung bulan Syawal, pertanda masuknya bulan Ramadan, maka segera Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Dalam hal ini adalah pintu-pintu surganya Allah. Allah menutup pintu-pintu neraka. Allah kemudian membelenggu para syaitan. Dan kemudian sejak malam yang pertama Ramadan itu tiba, Allah akan curahkan kasih sayangnya, ampunannya, dan juga berlakulah pembebasan dari siksa api neraka. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan." Dan Allah memiliki draft atau daftar nama-nama dari hamba-hambanya yang dibebaskan dari api nerakanya, dan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Maka dengan seluruh rahmat dan karunia yang Allah berikan, hati mana yang tidak berbahagia, hati mana yang tidak merindukan kedatangan bulan yang penuh dengan makna, dengan penuh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka benar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan juga rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Siapa mereka yang dimaksud ini? Tidak lain mereka yang memiliki sifat-sifat keimanan, tanda-tanda keimanan,
Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa bergembira dengan datangnya mausimul khairat, waktu-waktu ketaatan, waktu-waktu untuk melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, huwa khairum mimma yajma'un, dan sesungguhnya hal tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang biasanya senang dikumpulkan oleh manusia? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, kalian berbangga-bangga dengan banyak-banyakan apa yang sering senang kalian kumpul-kumpulkan. Harta, ya, apalagi Pak yang senang kita kumpulin Pak? Tabungan mungkin ya, deposito, properti, emas dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang Allah berikan dalam bentuk rahmat dan karunia-Nya, salah satunya adalah Ramadan ini, khairun mimma yajma'un, dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Maka Ramadan itu lebih baik dari sekedar keuntungan bisnis yang kita dapatkan. Ramadan itu jauh lebih baik dari harta benda yang kita kejar selama ini. Ramadan itu jauh lebih baik bahkan dari seluruh apa yang kita miliki di atas muka bumi ini. Tentu saja yang berkaitan dengan harta benda yang kita inginkan dan kita kumpulkan. Maka tanda keimanan seseorang adalah mereka bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka ketika para ulama itu ditanya tentang kenapa seseorang itu harus bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, selain bahwa itu tanda keimanan, bahwasanya Ramadan itu menghimpun banyak sekali kebaikan dan kemuliaan. Keutamaan-keutamaan yang Allah hadirkan pada bulan tersebut tidak didapati pada bulan-bulan lain. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bergembira dan memberikan berita gembira itu kepada para sahabatnya. Ikhwatul iman hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk melakukan puasa di dalamnya kurang lebih sebanyak 9 kali. Kalau kita buka sejarah tentang kapan syariat berpuasa di bulan Ramadan itu diturunkan, maka para ulama menjelaskan dia diturunkan di bulan Sya'ban, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita hitung tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, adapun ke-11 beliau belum sempat bertemu dengan Ramadan di tahun itu. Sehingga ada 9 kali pertemuan Rasulullah dengan bulan Ramadan. Dan hampir-hampir Rasulullah senantiasa mengulang-ulang berita gembira ini kepada para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya materi tentang keutamaan Ramadan, tentang besarnya ampunan Allah di dalam bulan Ramadan, itu adalah sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengar. Tapi dengan banyaknya kesibukan yang kita lalui, kita lakukan, syaitan membuat kita lupa dengan segala keutamaan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk kegembiraan yang beliau hadirkan di dalam hati beliau dan juga kepada para sahabatnya, beliau mengingatkan kembali tentang keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Agar apa, ikhwatul iman? Hati-hati manusia yang mungkin sudah banyak terlumuri oleh dosa di 11 bulan sebelum datangnya Ramadan, kembali tersadarkan dengan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka beliau menyampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini memiliki makna, ikhwatal iman, bahwa memberikan peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Agar apa ikhwatal iman? Mereka bisa merasakan kembali indahnya dan nikmatnya Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif, seraya mengatakan, kaifa la yubashsharul mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubashsharul mudhnib bi ghalqi abwabin niran wa kaifa la yubashsharul aqil bi waqtin yughallu fihi asyayatin min aina yushbihu hadha zaman zaman. Beliau mengatakan, bagaimana tidak bergembira orang yang beriman ketika diberikan kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Orang yang beriman pasti merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dia tidak bergembira ketika pintu-pintu itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana tidak bergembira bahkan al-mudhnib, orang-orang yang melakukan dosa secara terus-menerus, ketika Ramadan itu tiba, pintu-pintu neraka ditutup, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat, Allah memberikan ampunan yang begitu besar. Bagaimana bahkan orang yang pendosa itu tidak bergembira ketika Ramadan itu datang dan menghampiri? Bagaimana tidak bergembira orang yang berakal ketika syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tentu saja, kata beliau, tidak ada waktu yang menyamai keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang beriman itu bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan itu tidak hanya ditampakkan oleh orang-orang yang beriman dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara zahir saja. Naam, dipasangnya lampu-lampu lampion ini adalah bagian dari semarak kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Tapi bukan sekedar tampilan luar saja. Inti dari kegembiraan itu adalah bagaimana dia menghadirkan persiapan yang sempurna ketika dia akan memasuki bulan Ramadan. Itulah sebenarnya kegembiraan yang hakiki. Seperti halnya ketika kemudian kita akan menyambut tamu agung, maka apa yang kita lakukan? Kita melakukan persiapan-persiapan yang matang. Bentuk panitia, kita rapat mengeluarkan ide, menghias ini dan itu, segala bentuk persiapan dihadirkan di dalam menyambut tamu agung tersebut. Kalau tamu dalam bentuk wujud manusia saja kita muliakan, apatah lagi tamu ini adalah tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mausimul khairat, musim-musim kebaikan yang mendatangkan banyak sekali kemuliaan bagi orang-orang yang mendapatinya. Ikhwatal iman hafizakumullah, di antara bentuk persiapan yang harus kemudian dihadirkan, dan ini tentu saja adalah bagian dari kegembiraan ketika menyambut bulan Ramadan, kata para ulama, ini sesungguhnya adalah bagian yang akan menentukan berhasil atau tidaknya amal seseorang ketika dia berada di bulan Ramadan. Ikhwatal iman hafizakumullah, sesungguhnya menghadirkan persiapan yang matang itu adalah bentuk persiapannya untuk mendapatkan amal-amal yang terbaik ketika dia berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir, bahkan kemudian merendahkan, menghina orang-orang yang kemudian tidak menghadirkan persiapan yang matang ketika dia akan memasuki bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah itu ayat 46, apa kata Allah? Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahan bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika mereka itu mau berangkat. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa, Pak? Kalau kita buka tafsirnya itu sedang berbicara tentang perintah untuk berjihad. Dan karakter orang-orang yang beriman, ikhwatul iman, adalah mereka cepat di dalam merespon perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, maka tanda keimanan itu adalah segera merespon perintah itu dengan cepat.
Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dengan segera mereka merespon perintah tersebut. Jaraknya hanya dekat saja antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Bahkan pada Ramadan yang pertama, pecahlah perang yang pertama kita kenal dalam Islam, yaitu perang apa, Pak? Perang Badar. Tapi demi menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tetap melaksanakan perintah itu dengan penuh kesungguhan. Orang-orang ikhwatul iman yang tidak mempersiapkan diri ketika akan menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam merespon perintah Allah. Itu memiliki makna bahwa kesungguhan seseorang di dalam menjawab perintah Allah itu terlihat dari persiapan yang dia hadirkan. Kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Dan jika mereka mau berangkat, artinya ada niat yang kuat untuk berangkat berjihad dalam hal ini. Namun maknanya secara umum bisa masuk pada seluruh perintah Allah, termasuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Jadi tanda orang-orang yang beriman yang cepat di dalam merespon adalah ketika akan melakukan perintah Allah, mereka mempersiapkan diri. Tidak ogah-ogahan di dalam melakukannya, tidak menyamakannya dengan hari-hari yang lain, aktivitas yang lain, bulan-bulan yang lain. Kalau sampai ada yang menyamakan, sama saja. Bedanya hanya di bulan Ramadan kita menahan lapar dan dahaga. Tapi kesekiannya, ya sisanya itu ya sama saja dengan hari-hari yang lain. Na'udzubillah. Ramadan berbeda ikhwatul iman dengan bulan-bulan yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh yang begitu luar biasa. Bagaimana beliau mempersiapkan diri secara matang dan bahkan mengajak keluarganya, para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Agar apa? Agar ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu benar-benar maksimal dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin karihallahum bi'athahum, walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Apa maknanya ikhwatul iman? Ketika seseorang bermalas-malasan di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, tidak memiliki persiapan di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka bisa jadi itu adalah bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Bukankah Allah menyebutkan dalam ayat ini, bagi mereka yang tidak benar-benar serius di dalam menjawab perintah Allah itu, kata Allah, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka bisa jadi orang-orang yang acuh tak acuh terhadap kedatangan bulan Ramadan, dia tidak bergembira, dia tidak menghadirkan persiapan yang cukup sebagai bekal untuk memasuki bulan Ramadan, maka bisa jadi Allah tidak menyukai pertemuan dia dengan bulan Ramadan. Maka apa yang Allah hadirkan kepadanya ketika Allah tidak menyukai keberadaannya, pertemuannya dengan Ramadan itu? Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Allah hilangkan semangat di dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini celaan Allah kepada orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memiliki sifat nifaq di dalam hatinya, mereka akan bermalas-malasan di dalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi orang-orang yang munafik itu ketika diseru untuk melakukan salat. Wa idza qamu ila salati, apa kata Allah? Qamu kusala. Bahkan sudah kusala, yura'unan nas. Ketika diseru, diajak untuk mendirikan salat, maka mereka melakukan salat dalam keadaan bermalas-malasan.
Maka ini warning bagi kita ya ikhwatal iman. Kalau ada sifat-sifat seperti itu, maka banyak-banyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena karakter orang-orang munafik itu adalah mereka bermalas-malasan di dalam menjawab perintah Allah. Ketika dengar azan, seharusnya karakter orang yang beriman apa tadi Pak? Gembira. Tapi orang-orang munafik itu, mereka akan merasa kesal. Ya Allah, udah azan lagi ya. Perasaan baru tadi kita sholat ya, ini udah sholat lagi. Dan pada Ramadan juga akan mengatakan hal yang sama. Ya Allah, udah Ramadan aja lagi ya. Perasaan baru kemarin Ramadan kita puasa, ini kok tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Alih-alih dia bergembira, justru kemudian dia merasa kesal, tidak senang dengan kedatangan musim-musim kebaikan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini dikhawatirkan ada tanda-tanda nifaq dalam hatinya. Hal ini harus dilawan di ikhwatal iman. Dilawan dengan banyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada, meminta petunjuk kepada Allah. Karena Allah menghukum seseorang itu yang tidak benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melakukan perintah Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya? Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Sehingga ketika dia melakukannya, dia tidak semangat di dalam mengerjakan hal tersebut. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat iya salat, tapi salatnya ogah-ogahan. Hanya bacaannya saja atau gerakannya saja, tapi dalam hatinya ngudumel. Dia tidak senang ketika mengerjakan salat itu. Bertemu dengan Ramadan dia berpuasa, tapi dalam puasanya dia tidak benar-benar menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasanya itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi lisannya tetap berkata-kata yang buruk, matanya memandang pada sesuatu yang haram. Maka benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Salah satunya karena apa ikhwatal iman? Karena Allah tidak menginginkan dia untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan. Allah hilangkan semangat dari dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Salah satunya karena apa ikhwatal iman? Ayat ini menggambarkan ketika dia akan merespon perintah Allah, dia ogah-ogahan, bermalas-malasan, tidak melakukan persiapan. Maka ayat ini memberikan satu pesan yang jelas bagi kita, bahwa menghadirkan persiapan yang matang, persiapan yang cukup di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan itu sangat berdampak pada kesuksesan amal yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Selain itu adalah bagian dari karakter dan tanda keimanan dalam kehidupan seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karenanya saudaraku hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang singkat. Nasihat yang kiranya merubah karakternya, merubah perilakunya, merubah mungkin cara pandangnya, sikapnya dan lain sebagainya." Meskipun nasihat yang diminta itu adalah nasihat yang singkat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya sebuah nasihat yang setelah itu merubah kehidupannya luar biasa. Khususnya menghadirkan ruh ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dalam hal ini adalah tentang salat. Karena salat itu adalah amalan yang paling fundamental seperti yang kita sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kata Rasulullah, kalau engkau bangkit untuk menunaikan salatmu, maka hendaknya engkau mendirikan salat selayaknya salat orang yang akan meninggal dunia. Seolah-olah itu adalah salat yang terakhir bagimu.
Terkadang ikhwatal iman, kenapa kita sulit untuk khusyuk di dalam salat? Karena kita merasa nanti setelah ini masih ada salat yang bisa kita lakukan. Kalau enggak khusyuknya di salat maghrib, kan nanti ada isya, kan nanti ada subuh, besok lagi ketemu dengan maghrib lagi, ada maghrib berikutnya, maghrib berikutnya. Tapi bayangkan kalau seseorang ketika akan mendirikan salat, lalu dia merasa salat ini adalah salat yang terakhir yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya, maka apa yang akan dia lakukan di dalam salat itu? Dia akan benar-benar dan bersungguh-sungguh di dalam mendirikan salat. Setiap gerakannya dan bacaannya akan dia hayati begitu dalam. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana kalau ini adalah takbiratul ihram yang terakhir? Maka dia akan menghadirkan salat yang terbaik. Kenapa? Karena dia menjadikan salat itu seolah-olah salat perpisahan dari dunia ini. Kalau kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, ikhwatal iman, dan kita tahu itu adalah perpisahan yang cukup panjang, bukan yang terakhir, yang cukup panjang, maka kita akan menjadikan pertemuan itu adalah pertemuan yang paling bermakna. Dulu waktu saya masih kuliah, ikhwatal iman, dan dulu zamannya tidak secanggih saat ini ya. Dulu hanya bisa berkomunikasi itu lewat telepon. Handphone juga masih jarang pada saat itu. Kalau mau nelpon itu ngantri di wartel, masih zaman wartel dulu. Dan wartel itu Masya Allah cepat sekali, apa namanya Pak, argonya itu jalan ya, dan jalannya itu pakai rel ya. Jadi kalau kemudian kita sudah akan pergi meninggalkan, dan kebetulan waktu itu saya sudah menikah, mau meninggalkan keluarga, istri, anak-anak, itu beratnya luar biasa. Maka di hari yang terakhir sebelum kita pergi itu, bukan saja menghitung jamnya, tapi bahkan per menit, per detik itu sangat berharga. Sampai-sampai kalau bisa panggilan terakhir di bandara itu, di ruang tunggu, panggilan terakhir baru kita masuk. Kenapa? Saking sayangnya waktu itu terbuang. Maka orang ikhwatal iman, ketika kemudian menghadirkan perasaan itu, dan ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau kepada mereka yang mungkin selama ini tidak bisa mendapati kenikmatan di dalam ibadahnya, maka ketika engkau melakukan ibadah apapun itu, meskipun penyebutannya ini adalah salat, agar ibadah itu nikmat, jadikan seolah-olah dia adalah ibadah yang terakhir. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu, ikhwatal iman hafizakumullah, masih ada atau tidak kesempatan kita untuk melakukan ibadah itu. Meskipun masih tersisa 11 menit untuk salat isya, tapi 11 menit ini tidak ada jaminan bagi kita untuk sampai kepada waktu isya itu. Seandainya pun kita sampai pada salat isya, tidak ada jaminan kita bisa bangun di pagi harinya untuk melakukan salat subuh. Kalau kita meyakini hal tersebut, bahwa kematian itu adalah pasti, namun kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan tiba, maka kenapa kita tidak menjadikan pada setiap salat yang kita lakukan seolah-olah salat yang terakhir yang bisa kita kerjakan, agar kiranya ketika itu menjadi salat yang terakhir, dia salat yang penuh dengan kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Maka kita tarik kepada juga pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lain yang ingin kita kerjakan di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan seolah-olah seperti hanya sekedar rutinitas tahunan saja? Karena kita menganggap tahun depan toh akan datang Ramadan lagi, tahun depan akan tiba Ramadan lagi, dan kita akan menemuinya, sehingga kita melakukan aktivitas sekadarnya saja. Maka jadikan juga setiap pertemuan Ramadan itu adalah anugerah Allah, dan kita jadikan seolah-olah Ramadan itu sebagai pertemuan yang keberapa Pak? Yang terakhir dalam kehidupan kita. Sehingga bukan saja hari per hari yang kita lewati, tapi setiap jam, menit, bahkan detiknya tidak kita lalui kecuali kita mengisinya dengan kebaikan. Khotul iman hafizakumullah, para ulama tempo dulu saking memuliakan bulan Ramadan, mereka menghentikan seluruh aktivitas sebelum masuknya Ramadan itu, kecuali yang berkaitan dengan ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan.
Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama madhab yang bukan saja alim faqih, tapi beliau juga adalah seorang saudagar, entrepreneur, pebisnis yang ulung. Ketika beliau akan memasuki bulan Ramadan, di pertengahan, bahkan ada yang mengatakan sebelum penghujung Sya'ban, beliau menghentikan seluruh aktivitasnya. Bukan saja aktivitas perniagaan, bahkan aktivitas ta'lim yang beliau lakukan, mengajar murid-muridnya, beliau hentikan terlebih dahulu. Agar apa? Ketika sampai di bulan Ramadan, tidak ada waktu yang hilang kecuali beliau mengisinya dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa penuh makna, qiyam dengan penuh kekhusyuan, tadarus, tilawah, berinteraksi dengan Al-Quran, berinfak, bersedekah, seluruh aktivitas kebaikan itu ingin beliau maksimalkan. Meskipun tidak dilarang Pak ya, ketika di bulan Ramadan seseorang ingin berniaga, ya silakan. Tapi jangan perniagaan itu mengalahkan ya prioritasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak melarang kita mengambil keuntungan, apalagi Ramadan, Masya Allah, peluang bisnis itu terbuka lebar. Jangankan orang muslim, orang non muslim saja menunggu-nunggu kedatangan bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Pabrik-pabrik garment, snack-snack dan lain sebagainya ya, pakaian itu kemudian menyasar dan menunggu kedatangan Ramadan ini. Lalu kenapa orang Islam nggak boleh? Siapa yang mengatakan nggak boleh? Boleh, tapi hendaknya dia meletakkan skala prioritas. Ramadan ini berbeda dengan hari-hari lainnya, dengan bulan-bulan lainnya, maka maksimalkanlah beribadah ketika seseorang itu berada di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menghadirkan persiapan yang sempurna sebelum beliau memasuki bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak aktivitas di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Di antaranya beliau memperbanyak puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Sampai-sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya di satu bulan kecuali bulan Ramadan melebihi puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya berapa hari Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, beliau mengatakan hampir-hampir 30 hari. Kalaulah tidak seluruh harinya itu, hampir-hampir itu memberikan makna apa? Bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Agar apa ya khatal iman? Agar bisa menikmati ibadah itu ketika sudah berada di bulan Ramadan. Itulah mengapa Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang ingin berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, maka hendaknya dia sudah memulai berpuasa di bulan Sya'ban ini. Barang siapa yang ingin maksimal berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya dia sudah memulai membaca Al-Quran itu sejak di bulan Sya'ban ini. Itulah mengapa kata beliau rahimahullahu ta'ala, bulan Sya'ban di kalangan para ulama dikenal juga sebagai Syahrul Qurra. Bulannya orang sudah memulai membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan ketika masuk Ramadan baru membuka mushaf. Naam, ada keutamaan yang tetap akan dia dapatkan, tapi dia tidak akan memiliki nafas yang panjang di dalam mengisi Ramadan dengan amal-amal yang saleh ketika dia tidak mempersiapkan dirinya secara maksimal sebelum datangnya bulan Ramadan itu. Kita akan dapati ikhwatal iman kemudahan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan nanti dengan akan banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba melakukan ketaatan. Tapi lihat, hari demi hari akan terpampang jelas, terfilter secara alami orang-orang yang mempersiapkan diri dan orang-orang yang hanya melaluinya secara spontan saja. Di hari yang pertama nanti kita akan dapati masjid-masjid itu penuh, Masya Allah. Bahkan mungkin Masjid Al-Muhajirin ini tidak akan cukup. Yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya, lantai 2 penuh, lantai 1 penuh, mungkin sampai di serambi-serambi semuanya penuh.
Tapi masuk malam kedua, malam ketiga, lewat sepekan, Masya Allah, kemajuannya pesat Pak. Apanya yang maju Pak? Safnya maju. Kenapa? Kemana itu orang-orang? Terfilter. Karena nafasnya pendek di dalam melakukan ketaatan. Kenapa nafasnya pendek? Tidak melakukan pemanasan, persiapan sebelum itu. Maka akan berbeda mereka yang mempersiapkan diri dengan mereka yang tidak mempersiapkan diri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang paling bertakwa, itu mempersiapkan diri beliau sebelum memasuki bulan Ramadan. Dengan cara apa? Di antaranya tadi, memperbanyak ibadah-ibadah yang akan beliau lakukan nanti di bulan Ramadan. Puasanya. Kata Imam Ibn Rajab, barang siapa yang ingin menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka hendaknya dia mulai sejak dia berada di bulan Sya'ban ini. Barang siapa yang ingin banyak berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, hendaknya dia sudah memulai berinfak dan bersedekah itu sejak di bulan Sya'ban. Dan sungguh ikhwatal iman hafizakumullah, itu semua akan membantu dia membulatkan azam, menguatkan tekad. Apatah lagi ditambah dengan doa yang senantiasa dia panjatkan, itu akan membuat dia bersemangat, bergembira ketika sampai kepada bulan Ramadan. Dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan petunjuk kepadanya agar dia bisa semangat secara konsisten di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Akhirnya ikhwatal iman hafizakumullah, yang ingin kita simpulkan dari kajian singkat pada malam hari ini adalah yang pertama, bahwasanya tanda keimanan seseorang itu adalah dia bergembira dengan datangnya musim-musim kebaikan, waktu-waktu ketaatan, baik yang skalanya itu dekat maupun yang skalanya jauh, waktu-waktu salat, waktu ibadah, apatah lagi dengan kedatangan tamu mulia yaitu Ramadan. Maka tanda keimanan itu membuat dia bergembira di dalam menyambutnya. Dan di antara bukti kegembiraan yang paling hakiki itu adalah dengan persiapan yang matang. Maka persiapan itu hendaknya kita lakukan. Kalau tidak seperti ulama 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, maka minimal di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Ramadan kita maksimalkan ikhwatal iman, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Dan kemudian setelah itu melakukan persiapan-persiapan yang nyata, persiapan secara ruhiyah, persiapan secara ilmiah, buka kembali buku-buku tentang fiqhus siyam, anjuran-anjuran, dan kemudian motivasi di dalam mendapatkan pahala di dalamnya. Kemudian persiapan secara fisik, persiapan juga secara al-mal, finansial, dan yang terakhir persiapan secara al-baramij, agenda-agenda. Lalu kemudian apa-apa saja yang ingin kita capai di dalam bulan Ramadan, maka hendaknya kita atur dengan baik. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri. Dan dengan persiapan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadirkan amal-amal yang terbaik. Sehingga dengan hal tersebut kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang menghantarkan kita masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhwatal iman apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.